Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Ittaqullah la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bersyukur bukan hanya dengan lisan alhamdulillah, tapi juga dengan hati dan perbuatan, menggunakan nikmat tersebut untuk tindakan atau perilaku yang mengantar ridho dan rahmat Allah. Dengan terus bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya buat kita semuanya, termasuk bisa merasa nikmat dalam kenikmatan bersyukur kepada Allah. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu ungkapan yang sangat populer di kalangan para ulama, yaitu bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Tapi apa sebenarnya makna istiqomah itu? Maka inilah dalam khutbah yang singkat akan khotib sampaikan. Istiqomah terambil dari kata istaqama yastaqimu. Secara bahasa artinya lurus, tegak. Ini sering dipahami sebagai konsistensi dalam kebaikan. Pemahaman ini tentu tidak keliru, tetapi masih belum cukup untuk menggambarkan kedalaman dari makna istiqomah. Dalam pandangan Al-Quran, istiqomah adalah cara hidup, way of life, cara hidup seorang muslim, seorang mukmin yang di satu sisi dia tetap tenang tapi tegas, lentur namun tetap terarah. Ia bekerja, istiqomah itu bisa digambarkan seperti Google Map. Google Map batin kita, memberikan arah, mengingatkan kita ketika salah arah atau melenceng, bahkan menuntun kembali kepada jalur yang benar. Disinilah akar inti dari istiqomah,
yaitu pertama adalah keteguhan tauhid kita kepada Allah. Al-Quran misalnya menegaskan di dalam surat Al-Fussilat bahwa orang-orang yang berkata, ya, Tuhan kami adalah Allah, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Lalu dilanjutkan summastaqamu, kemudian mereka konsisten, lurus memegang nilai-nilai tauhid tersebut. Ini adalah sebuah penegasan keimanan yang tidak berhenti pada lisan, tetapi harus menjelma menjadi orientasi hidup. Dengan demikian tauhid yang kokoh akan menjaga pribadi seorang mukmin tetap stabil, tidak mudah bergeser, tidak mudah tergerus oleh tekanan sosial maupun godaan materi, bahkan juga perubahan zaman. Dalam sebuah hadis, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita supaya kita mengatakan, aku beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian summastaqamu, kemudian summastaqimu, kemudian beristiqomahlah kamu. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, istiqomah kemudian menemukan wujud nyatanya dalam konsistensi amal. Al-Quran juga memerintahkan bahwa sembahlah kamu, sembahlah Allah sebagai Tuhanmu hatta atanal yakin, sampai datang al-yakin. Al-yakin itu adalah al-maut, yaitu kematian. Jadi kita disuruh terus beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Ini sebagaimana disyaratkan di surat Al-Hijr ayat 99. Ini menunjukkan saudaraku bahwa ibadah bukan hanya program sesaat, melainkan perjalanan seumur hidup kita. Karena cetak biru penciptaan manusia dan bahkan jin adalah memang untuk beribadah, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Az-Zariyat ya, 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi juga bersabda untuk memperkuat prinsip ini. Dalam satu sabdanya, khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal adalah yang kontinu, yang istiqomah meskipun sedikit. Jadi disinilah letak keindahan istiqomah. Ia tidak hanya sesaat, tetapi kontinuitas, keberlanjutan. Amal kecil yang terjaga seringkali lebih bermakna ketimbang amal besar tapi hanya sekali dalam kehidupan. Mungkin kita tidak bisa sedekah sekali 1 juta, tidak bisa, tapi tiap Jumat keluar 20.000, 10.000, 100.000, tapi kontinu, itu jauh lebih baik ketimbang yang besar tapi setelah itu berhenti. Mungkin kita tidak bisa baca Quran tiap hari 1 juz, kita hanya bisa baca Quran 1 lembar, 1 halaman, tapi kontinu, itu jauh lebih baik daripada orang yang mungkin sehari baca 1 juz tapi setelah itu nggak baca lagi. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah, istiqomah itu tidak berhenti
Sisi lain tidak berhenti hanya pada rutinitas ibadah, tapi ia juga menampakkan diri dalam ketahanan moral. Hidup selalu menghadirkan ujian. Kita merasakan, saudara-saudaraku, banyak onak dan duri, tekanan dan godaan, bahkan kelelahan batin. Dalam situasi seperti itu, istiqomah diuji secara nyata. Oleh karena itu, para ulama dalam sebagian kitabnya menjelaskan begini, saudaraku, di antara ciri orang yang sudah berhasil menjaga istiqomah, kalau kita misalnya biasa berangkat ngaji, ikut pengajian tiap 1 bulan atau mungkin setengah bulan, lalu di saat kita mau datang ada rasa malas, ada rasa bosan, tapi justru di saat itu kita bisa melawan rasa bosan itu dan tetap datang, di situ berarti kita berhasil menjaga istiqomah kita. Saudara, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ustadz, mau balik, mau berangkat ngaji mengajar, ada godaan, kok hujan, langit mendung, ada rasa bosan kadang-kadang, lalu kita lawan rasa bosan itu dan tetap berangkat mengaji, mengajar, maka insya Allah itu petanda bahwa kita berhasil menjaga istiqomah. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya bahwa istiqomah sesungguhnya bukan sekedar bertahan, melainkan juga bertahan dengan kualitas moral yang tinggi. Istiqomah meniscayakan keselarasan antara iman, ilmu, dan praktek amal. Al-Quran mengingatkan kita secara kritis, mengingatkan kita bahwa dengan mempertanyakan mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini misalnya diisyaratkan di surat As-Saff ayat 2-3. Kritik ini tentunya sangat relevan sepanjang zaman. Tidak sedikit orang yang memahami kebenaran tetapi langkah hidupnya tidak sejalan. Maka Nabi juga mengingatkan bahwa ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ajarkan juga akan dimintai pertanggungjawabannya tentang ilmu tersebut. Apa yang sudah kita amalkan dari ilmu tersebut? Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka saya sedikit ingin menghubungkan dengan teori maqasidus syariah, bahwa dengan istiqomah dapat dipahami sebagai energi yang menjaga keseimbangan hidup manusia. Maka ketika tauhid dijaga dengan baik dan konsisten, itu berarti ada dimensi hifdzuddin, menjaga agama kita akan terlindungi. Selanjutnya, ketika seseorang mampu mengendalikan diri dari dorongan yang merusak, itu berarti ada hifdzun nafas, jiwa kita juga terpelihara. Demikian juga ketika kita terus belajar menggunakan akal secara jernih dan jujur, maka di situ ada hifdzul akal, menjaga akal kita dengan baik, akal akan terawat. Konsistensi di dalam etika dan tanggung jawab sosial juga akan menjaga keberlangsungan keturunan kita, berarti di situ ada hifdzun nasl. Dengan demikian, saudaraku, istiqomah akan bekerja secara senyap tetapi berdampak luas, yakni mampu membentuk pribadi yang kokoh sekaligus menopang keteraturan sosial. Barakallahu lakum fima talawna minal Qur'an. Istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullah la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa ahlik a'da'hum minal yahudil israiliyyin ya qawiyya matin innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah was salamah wal barakah wal istiqamah wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.